selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini judul firman Tuhan adalah doa meneguhkan iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada pagi hari ini puji Tuhan, kita masih bisa menikmati kasih karunia daripada Allah. Saudara, di ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini menjelaskan bahwa tanpa iman sudah pasti kita tidak akan berkenan kepada Allah. Satu hal saudara ya, iman itu timbul dari diri kita saudara. Jadi kitalah yang harus beriman kepada Tuhan. Kembali kita mau mengingat cerita tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Saudara, di dalam Alkitab mencatat bahwa wanita ini sudah berobat kemana-mana, tetapi tidak juga kunjung sembuh. Wanita ini sudah berusaha, saudara. Bahkan semua kekayaan hartanya habis untuk berobat. Tetapi saudara, ketika wanita ini mendengar tentang Yesus, iman wanita itu timbul, saudara. Ada rasa percaya bahwa Yesus ini sanggup untuk menyembuhkan. Dan di saat iman itu timbul, saudara, wanita ini dengan percaya melangkah menghampiri Yesus. Saudara, ketika iman kita itu timbul, itulah yang bisa menggerakkan atau mendorong kita untuk berani melangkah mendapatkan mujizat dari Tuhan. Wanita ini dengan niat yang teguh menggapai jubah Yesus, karena dia percaya bahwa asal ku jamah saja, maka aku akan sembuh. Itu imannya, saudara. Maka seketika itu juga wanita ini sembuh karena iman percaya wanita ini. Saudara, banyak orang Kristen yang datang sama Tuhan untuk meminta mujizat kepada Tuhan. Tetapi sayangnya sedikit orang yang datang kepada Yesus dengan iman yang teguh, saudara. Tidak semua orang mengalami mujizat karena mereka datang kepada Tuhan tidak dengan iman yang teguh. Saudara, ketika iman kita mulai redup, mulai goyah, maka ayat tadi bilang, tanpa iman engkau tidak akan berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana kita bisa bilang kalau Tuhan akan menyembuhkan kita ketika kita sendiri tidak memiliki iman yang kuat, iman yang teguh tadi? Bagaimana cara supaya iman kita itu tidak redup, saudara? Tidak mati, sehingga kita tetap bisa mengalami mujizat daripada Tuhan. Ya. Jadi saudara, hanya dengan doa kita bisa membangkitkan iman kita tetap berkorban. Saudara, doa itu bisa meneguhkan kita sehingga kita bisa tetap teguh mengiringi Yesus. Apapun situasi dan kondisinya, saudara. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat ke-5 sampai 8 dikatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, perhatikan kata hikmat di ayat yang ke-5. Saudara, dengan iman yang saudara miliki sekarang, cobalah untuk mengatakan bahwa tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan, nah di sini saudara, saat ini saudara sedang mengalami kekurangan apa? Ayo saudara, perkatakan itu dengan iman kita yang akan membawa kita kepada kemenangan lepas kemenangan. Saudara, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam iman itu saudara mencakup dua aspek, yaitu harapan dan bukti. Harapan itu saudara artinya keinginan agar sesuatu terjadi, disertai kepercayaan atau keyakinan akan pemenuhan keinginan tersebut. Sedangkan bukti saudara adalah suatu benda, tanda, hal, dan keterangan yang menunjukkan adanya sesuatu peristiwa. Sudah benar kepastiannya saudara. Maka dari itu saudara, marilah kita gunakan waktu yang ada supaya tidak sia-sia apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Di hari Pentakosta ini ya, marilah kita memanfaatkan 10 hari doa dan puasa ini saudara, supaya kita bisa membangkitkan atau meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Meskipun kita belum melihat, namun tetaplah percaya bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik buat kita semua. Puji nama Tuhan saudara, pada pagi hari ini Tuhan kembali meneguhkan kepada setiap kita supaya kita bisa mengalami mukjizat dari Allah yang kita ajaib. Pada pagi hari ini saya nggak tahu apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang mau saya katakan bahwa dengan kekuatan doa membuat kita bisa menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi dengan tuntunan Allah. Nggak ada orang yang bisa menaruh hal-hal itu kecuali lewat doa ketika kita terima dari Allah. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita lewat kemampuan kita saudara. Tetapi hanya dengan doa yang bisa mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Asal sikap doa kita yang benar. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Inilah yang menjadi dasar kita supaya sikap doa kita benar di hadapan Allah. Yaitu kita berdoa kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Matius pasal 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Puji nama Tuhan saudara, ketika kita sudah meminta apapun kepada Bapa, maka percayalah dengan penuh kita sudah menerimanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu walaupun kami belum pernah melihatnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati. Haleluya. Amin.